Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir. Ada beberapa yang saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin mengumpulkan teman-teman ini untuk menyampaikan terima kasih saja. Sukses kita melaksanakan, tentu tidak harus bersombong diri bahwa apa yang kita rencanakan 1 tahun yang lalu, alhamdulillah mendekati. Tidaklah sempurna 100%, tapi mendekati. Saya kira teori manajemen yang mengatakan perencanaan yang baik itu 50% pekerjaan baik terbukti, kerjaan selesai terbukti. Maka saya minta Pak Satrio, begitu sudah ada evaluasi, maka pada saat penutupan panitia itu tolong langsung dibuat panitia mudik tahun depan. Selalu. Ini kan pengalaman kita tahun lalu kan itu. Kita membentuk 1 tahun ya Pak Satrio. 1 tahun yang lalu kita bentuk dan kita sudah mengidentifikasi persoalannya. Maka persoalan yang paling utama adalah apakah infrastruktur kita jauh bisa lebih panjang. Saya kira Pak Bambang sudah berdarah-darah untuk berkoordinasi dengan pusat, dengan kabupaten menyiapkan itu 1 tahun. Kita dorong-dorong terus agar kemudian bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, tolnya belum jadi, fungsionalnya jadi, lumayan. Dan masyarakat memang bertanya-tanya, tapi fungsionalnya sempit Pak, lawang sementara. Tapi gelap Pak, lawang urung enek lampu nih. Saya itu kalau ngomong, belum ada mau diapakan begitu. Harusnya dikasih Pak, belum bisa. Karena saya belum nemu tukang sulap yang bisa masang lampu cepet-cepet itu belum ada. Tadi malam saya nengok teman yang lagi sakit di rumah sakit Elizabeth itu, ada ibu-ibu lagi periksa. Saya sampaikan, Bu, gerah nopo Bu, habis operasi, tinggal jangan ibu G. Yang disampaikan ibu itu apa? Pak, saya dari Pekalongan. Itu jalan Pekalongan itu semuanya peteng. Ini ibunya ini sakit, saya ngomong segera lekas sembuh, ketemu gubernur yang sing diomongin dalane peteng. Saya sampaikan, ampun khawatir Bu. Lah kok peteng enggak? Keng nopo niku Bu? Anu Pak, lampunya kecil. Oh, besok lampunya kita besarkan. Lah enak betul. Lampunya kecil, besok kita besarkan. Lampunya mati Pak. Oh, besok kita hidupkan. Jadi nggak ada yang sulit buat saya. Tapi itu sekarang masih belum jalan, soalnya belum dikerjakan. Itu aja. Jadi ya memang belum dikerjakan apa. Dan saya ceritakan, Ibu tahu nggak kalau lampu yang di sana itu, terutama yang di Pantura itu, dia pakai tenaga matahari. Ketahuilah Bu, kenapa lampunya mati? Karena akinya hilang. Akinya itu hilang. Dan saya kalau saya Bu. Jadi artinya kepedulian ibu ini yang dirinya lagi sakit, sebenarnya ada kepedulian terhadap lingkungannya, kondisinya. Itu menilai. Saya senang karena partisipasi politik yang kemudian sangat tinggi sekali di masyarakat. Semua peduli. Ada yang peduli banget, rodo ngawur sidik, babar belas, hoax dan sebagainya itu ya ada. Tapi itu yang terjadi. Namun pelajaran dari tahun lalu, setelah jalan bagus, memang sekarang kita menemukan, saya kira Pak Bambang ya, bahwa oke, dengan adanya flyover di wilayah selatan yang dikerjakan dengan Bandung Bondowoso menyelesaikan persoalan. Ini koordinasi kita dengan Pak Menteri cepat berhasil, alhamdulillah. Lalu kemudian tadi disampaikan Boyolali ya, Boyolali menyempit itu kemarin saya ketemu Pak Bupati Pak. Di sana memang ada jembatan ya, yang dulu katanya pernah dibuat provinsi tapi apa jalan pusat ya, itu memang pengen dilebarkan. Saya kira itu tolong nanti didorong untuk diprioritaskan untuk persiapan tahun depan. Karena pasti tahun depan akan terulang. Karena tahun depan itu insya Allah tolnya jadi semua. Kalau tolnya jadi semua, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Itu lebih lancar sekali. Lancar semuanya. Mulai macet nanti keluar dari jalur utama. Nah ini yang mesti kita pikirkan ya, jalan-jalan antar kota ini yang nanti akan jadi persoalan. Karena mereka akan merasa nyaman dan akan lebih banyak orang nanti membeli kendaraan. Akan lebih banyak. Nah, dari perhubungan, kantor perwakilan di Jakarta, kampanyenya sudah lumayan berhasil untuk bisa mengajak mereka mudik yang gratis itu. Partisipasi masyarakat juga luar biasa, alhamdulillah. Perusahaan, terus kemudian BUMN ya,
swasta, para bupati wali kota semuanya mendorong. Waktu kita melepas di Taman Mini ya, itu mereka happy, seneng. Saya lihat wajahnya aja seneng. Betul-betul berbinar-binar karena bisnya bukan bis yang jelek agrek-agrek gitu. Bisnya mulus, bis wisata, wah ceria mereka. Lebar gitu, apa namanya, guyune itu sumringah gitu, luar biasa. Ini yang ada. Tinggal kita memanage soal bagaimana agar yang sepeda motor itu mau diangkut oleh kereta api, truk atau kapal. Kemarin saya coba buat pooling kecil-kecilan gitu Bapak Ibu, ternyata mereka berminat 61% mereka minta naik kapal. Cuman nggak tahu. Maka problemnya adalah sosialisasi. Mereka minat naik kereta semuanya. Maka alhamdulillah tahun lalu 1 rangkaian, sekarang 3 rangkaian. Itu negosiasinya sama dirut kereta api tidak mudah. Karena saya mau dikasih kalau mau Hamin 10 euro mulai. Saya tetap memaksakan Hamin 3 karena kita beli captive market ini. Dan saya pesannya bukan sekarang, setahun yang lalu. Dan kita bayar di muka. Jadi ini yang juga kita mendorong kawan-kawan di PT KAI juga lebih open, lebih terbuka. Ketika kita mau melayani masyarakat, publik, tolong ini diprioritaskan. Akhirnya kan mereka sekarang berpikir nambah gerbong. Nah ini pikiran-pikiran yang menurut saya bagus. Problem dulu kemacetan itu ada di U-turn, ada di SPBU, ada di Pasar Tumpah. Kemarin kerjasama dengan Pemda, dengan Satpol PP, alhamdulillah bisa berhasil. Kita mengkampanyekan terus tiap hari, Kominfo bicara sosialisasi, ternyata sangat bantu. Seluruh media kita manfaatkan dan itu real time tiap hari. Dan ini ternyata Bapak Ibu mendapatkan respon yang luar biasa sama teman-teman. Bahkan sekarang Dinsos, terus kemudian BPBD ikut berjaga, semuanya di posko-posko itu ternyata kalau masyarakat melihat ada aparat itu, ayo mati ini. Pada jenis macetnya ayo. Kalau dulu sudah macet nggak melihat, maka tidak ayo. Saya mau buat polling juga. Saya sampaikan kepada masyarakat, menurutmu kalau Anda menilai manajemen mudik kali ini nilainya 0 sampai 10, berapa nilainya menurutmu? Ternyata 89 ternyata. Jadi apa namanya, kerja kita diapresiasi. Lalu saya juga lebih itu kuantitatif. Yang kualitatifnya begini. Menurut Anda pengelolaan mudik kali ini sangat bagus, sama saja dengan tahun lalu, jelek? Itu sebagian besar melihat sangat bagus. Dan lumayan ada yang menjawab jelek. Bapak Ibu tahu nggak yang menjawab jelek itu? Dibully oleh orang-orang yang membaca. Ngawur, waton, jeplak, suloyo, macam-macam. Suasananya itu menjadi, berarti kita membaca masyarakat yang ada di situ benar. Saya polling-polling itu sebenarnya hanya untuk kewaspadaan kita dengan cara cepat saja membaca. Anda mau pulang kapan? Itu saya kasih tanggal-tanggal. Pulangnya semuanya mepet. Maka kita sudah siap-siap. Kalau mepet berarti kita siap-siap harus mengelola seluruh jalur yang ada. Ini PR-PR yang ada. Tadi kita senang juga respon balon udara. Ya, saya ngomong sama Pak Menteri Perhubungan kemarin, Mas jangan dilarang, Mas gak bisa. Ditaleni baik. Nah, tinggal kita membantu mereka tadi itu api-apian, tapi ditaleni. Dan nanti lombanya jam-jaman saja. Sekian jam diturunkan. Atau saat egasi, tapi ditaleni. Nah, cara pengamanan tali biar tidak ucul itu yang nanti mesti disampaikan. Kemarin di Kebumen ya ada yang kebakaran sekolah jatuh. Ada cerita tiba-tiba dulu itu ada ditulisi balonnya, siapa yang menemukan balon ini telepon saya. Yang menemukan di Tasik. Cerita. Yang di Jawa Timur Masjid Kebumen. Tapi masyarakat masih ada yang protes. Bahwa sekali-kali penerbangannya nggak usah lewat. Artinya apa sebenarnya? Waton-waton Suloyo gini juga masih ada kan. Nah kita mesti mendewasakan Bapak Ibu yang ada di masyarakat, kita bisa lakukan. Maka alhamdulillah kalau saya pesan pada Bapak Ibu layan masyarakat yang pelayanannya itu prima, mudah, murah, cepat itu relatif kemarin dalam skala besar, dalam konteks koordinasi, dalam konteks sinergi berjalan baik. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Tinggal nanti yang kita pikirkan Pak Satria adalah PR kita menyelesaikan dari
hub pemberhentian ya. Karena pemberhentian di beberapa titik-titik apakah stasiun, pelabuhan, bandara ke daerah tujuan. Ke daerah tujuan. Saya memang terinspirasi ketika itu tidak ada kendaraan publik yang dimiliki oleh pemerintah, kita kerahkan. Bis-bis yang kita tidak pakai, yang sudah itu kan kita pakai, kita gratiskan, katakan ke desa mana, truk-truk TNI, Polri barangkali, atau barangkali yang semua punya armada untuk bisa ngangkut, kita pakai untuk mereka. Saya kira ini bagian dari cara kita melayani masyarakat yang sangat baik. Maka sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan beberapa PR ini yang nanti akan coba kita kerjakan setahun ke depan. Jadi Pak Satrio segera bentuk panitia baru. Nanti checklistnya dari belajar yang salah-salah, yang kurang-kurang ini kita perbaiki. Maka insya Allah besok akan lebih bagus lagi, dan mudik itu satu yang menjadi yang biasa. Meskipun nanti animo pasti akan lebih tinggi, akan lebih nyaman, tinggal kita pernik-pernik. Ya soal tuslah lah gitu kan, soal kelaikan kendaraan lah, terus kemudian kesadaran masyarakat gitu kan. Dan sekali-kali ada satu perasaan kualitatif, betul ini, perasaan ini. Ini soal emosional nih Pak Ustadz ini. Emosionalnya apa? Saya itu gratis Pak. Ada yang pulang naik sepeda motor, itu ramsulnya gede banget, ditulisi Pak, "Ma, aku urung nggawa calon," gitu aja. Gitu. Ada yang pulang akhirnya berhasil sungkem sama simbol meskipun durung entuk calon. Nah, gitu itu yang agak galau-galau gini ini juga ternyata ada mesake. Ya. Durung nggawa calon mantu yang mani mulih, gitu-gitu juga ini orang terdekat gitu. Jadi artinya apa? Perasaan-perasaan menggembirakan dari masyarakat itu terlihat. Nah, mudah-mudahan spirit Ramadan yang kemarin kita lakukan dengan disiplin luar biasa di masing-masing kita, yuk kita lembagakan di layanan publik. Kita lembagakan di layanan publik sehingga soal transparansi akuntabel kita akan pegang baik-baik. Soal services atau layanan pada publik saya kira sudah praktekkan. Soal cara kerjasama berkoordinasi sudah kita praktekkan dan semuanya bisa. Maka saya terinjak kemarin dari tim SAR ya, itu dia nggak pulang gitu. Nggak pulang gitu. Jadi dia dari Gringsing, ada kejadian di karena dia gitu, terus kemudian dia langsung kontak Basarnas, langsung pergi ya. Gusti Allah berkehendak yang lain. Tapi anak itu luar biasa, si Nyoto ya. Dan Nyoto itu diantara mereka relawan-relawan, anak ini dahsyat. Maka saya sampaikan keinginan dia ingin membelikan handphone emaknya gitu, mboknya. Maka kita lah yang harus membelikan sekarang agar dia nanti bisa tertawa di sana. Kemudian kita juga aware, kita peduli. Saya juga tidak bisa menahan perasaan sedihnya ketika satu orang perwira muda ya yang meninggalkan keluarganya, istrinya masih hamil muda itu. Kemarin itu pengabdian yang luar biasa dalam spirit melayani masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Kita yakinkan diri kita tunjukkan pada masyarakat kita mampu, kita bisa, dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.